Selamat siang para peserta konferensi yang terhormat. Saya senang menyambut Anda. Hari ini pembicara lain telah berbicara sebelum saya dan salam hangat diberikan kepada mereka semua. Kita semua saling mengenal dan apa yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Laporan kemenangan serta pencapaian, saya pikir mereka akan menceritakan kepada Anda tanpa saya harus ceritakan, dan banyak yang sudah mengetahuinya. Tugas saya seperti biasa adalah berbicara tentang hal-hal yang lebih membosankan, lebih biasa, apa yang telah kita capai, kita raih, dan apa yang menanti kita di depan yang kita masih belum ketahui. Jadi mari kita bicara tentang hari ini. Mungkin lebih mudah untuk membicarakan situasi hari ini di tingkat rumah tangga. Lihat kita semua sampai taraf tertentu sekali, dan entah bagaimana kita memiliki rumah. Ada yang membangunnya sendiri, ada yang membelinya dengan hipotek atau kredit, tetapi semuanya dengan cara berbeda dan yang menghadapi situasi yang berbeda. Selalu ada risiko. Risiko minimum adalah ketika Anda membeli apartemen yang sudah siap namun harganya sangat mahal, dan mereka yang memiliki keterampilan untuk renovasi membeli tanpa renovasi, membeli apartemen tanpa renovasi. Ada orang yang lebih suka mengambil risiko untuk meminimalkan biaya mereka membeli rumah pada tahap peletakan fondasi. Risikonya minimal, harganya juga minimal. Apa hasil yang memungkinkan dalam kasus ini dengan harga yang paling murah? Hasil pertama adalah konstruksi jangka panjang. Bagaimana itu akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Terkadang konstruksi seperti itu 3 kali lebih mahal daripada yang di awal. Hasil kedua itu rumah yang belum selesai ketika Anda membayar uang dan Anda masih perlu membayar. Dan yang ketiga adalah ketika rumah itu sudah dibangun. Jadi Anda dapat membeli rumah ini dan tinggal di sana. Dan apa yang terjadi jika Anda memasuki tahap penggalian pondasi? Anda membayar satu harga, tetapi ketika rumah selesai dibangun, harganya bisa sampai 3 atau 5 kali lebih mahal daripada harga awal dari apartemen. Kemanakah arahnya? Pada tahun 2017 kami memulai dengan proyek Do You Know Engines. Waktu itu untuk mengenal teknologi roda motor, diposisikan dukungan informasi untuk proyek ini juga ditentukan dan diputuskan untuk melanjutkan pengembangan proyek dengan menggunakan investasi masyarakat. 4 tahun telah berlalu sejak tahun 2017. Jika kita bahas hal fase yang aktif, dan kemudian harga seluruh proyek ditentukan senilai $40 juta. Sementara kami memahami bahwa biaya digunakan untuk kampanye iklan, untuk mengadakan serangkaian acara, untuk mempopulerkan, untuk organisasi sistem untuk mengumpulkan dana, menghitung dana, dan mengirimkannya ke perusahaan Sovelmash, sehingga mereka sampai ke akun perusahaan. Jadi secara total, sesuai dengan rencana awal, kami merencanakan bahwa sekitar $20 juta akan masuk ke Sovelmash
Dan waktu itu kurs adalah 56 rubel per dolar, tetapi kami menetapkannya pada 60 rubel per dolar. Apakah itu banyak atau sedikit? Pada saat itu sudah cukup. Tepatnya dengan harga-harga itu, apakah kita memahami risiko yang ada? Ya, tentu saja kami mengerti. Kami sangat memahami dan mengetahui dari pengalaman hidup pribadi kami bahwa ketika kami mengembangkan proyek, situasi ekonomi akan berubah, dapat berubah. Apakah kita mengharapkan bahwa itu akan berubah menjadi lebih baik? Jawabannya tidak. Menurut perkiraan kami memprediksi bahwa situasi ekonomi akan menjadi lebih buruk. Apakah kita memperkirakan bahwa dolar akan menjadi 56 atau 60 rubel? Jawabannya tidak. Kami tentu saja tahu bahwa itu akan tumbuh, tetapi bisakah kami memasukkan risiko ini ke dalam proyek? Jawabannya tidak, karena proyek ini tidak akan diterima. Oleh karena itu, kami sebenarnya mempertimbangkan indikator sesuai dengan metode yang berlaku pada waktu itu dan berlaku sekarang. Oleh karena itu, proyek kami dimulai. Ada banyak hater, pembenci, banyak hal negatif mengenai proyek kami, yang mengenai peserta proyek, dan ketika kami harus bertemu dengan orang-orang, apalagi di level pemerintah, kami ditanya bagaimana mungkin bekerja dengan kalian jika ada begitu banyak ulasan negatif di internet. Seiring berjalannya waktu, para pembenci sebenarnya memudar, dan baru belakangan ini mungkin ada orang-orang yang masih belum memahami prinsip proyek, karena proyek ini selama bertahun-tahun telah membuktikan dirinya. Proyek hari ini bukan dokumen, itu bukan kertas, bukan ide yang digambar di kertas, di beberapa dokumen, bahan pelaporan. Itu sudah menjadi objek nyata. Anda dapat melihat benda-benda di orang-orang yang berbicara tentang laboratorium, tetapi tentu saja yang paling penting adalah bangunan. Bangunan yang saat ini dapat dilihat tidak hanya dalam foto dari quadrocopter, tapi juga dari luar angkasa. Bangunan telah dikerjakan hingga tingkat penyelesaian pemasangan struktur besi dan awal pekerjaan pemasangan pagar konstruksi eksternal, sehingga dalam seminggu Anda dapat melihat bagaimana bangunan telah berubah. Itu menyenangkan untuk melihat ketika tiang besi pertama diletakkan di lokasi tiang besi kedua, Anda bisa lihat bagaimana ukurannya bertambah. Kemudian ketika struktur ini muncul, semuanya sangat indah, dan kemudian semuanya mulai seperti ada bangunan mulai ditutupi. Kami mulai membangun atap, spasi antara lantai, juga pekerjaan beton. Sekarang itu memang bangunan besar yang begitu indah. Tetapi selama seminggu terakhir, bangunan tersebut menjadi cerah karena kami mulai memasang panel pagar di dalamnya. Ketika Anda masuk,
Anda dapat melihat jendela, jadi sangat indah. Penampilan bangunan ini mulai berubah. Ini seperti anak-anak, setiap hari berubah dan proyek tumbuh dan berkembang bersama kita. Peralatan baru, teknologi baru muncul, tetapi sekarang saya akan bercerita tentang objek ini. Selama kami mengembangkan dokumentasi desain, memperoleh izin konstruksi, menjalani pemeriksaan oleh seperti negara untuk proyek ini, perubahan besar terjadi dalam ekonomi dan proses ekonomi tidak pernah berhenti. Dan setelah itu krisis COVID-19 terjadi di seluruh dunia. COVID ini sebenarnya tidak apa-apa, namun harga besi menjadi jauh lebih mahal, harga pasir juga menjadi lebih mahal, yaitu untuk semen, untuk beton, harga transportasi, jasa, semua. Dan mari kita bahas statistik sekarang. Sebelum dimulainya periode lonjakan, kenaikan harga, kami membayar sekitar 480 juta untuk pembuatan struktur logam, peralatan, dan bahan. Dan jika kami tidak melakukan ini, kami harus membayar bukan 480 juta, tetapi setidaknya 1.440 juta rubel. Itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan pada proyek dengan tarif 60 rubel per dolar. Itu akan menjadi sebenarnya sangat buruk bagi semua. Namun demikian, sebenarnya kami sempat untuk melakukan pembelian utama tepat waktu. Dan jika Anda melihat angka hari ini yang telah disetorkan ke akun Sovelmash, ya, secara total 1.252 juta 77.891 rubel yang masuk. Saya baru saja belakangan ini saya mengambil laporan dari Departemen Akuntansi. Ini merupakan jumlah yang kita bicarakan di awal proyek dengan kurs 60 rubel per dolar, tetapi jika kita mengambil kurs rata-rata yaitu 74 rubel per dolar, maka kami mendapatkan 20 juta. Ini adalah 1.480 juta rubel. Oleh karena itu kurang lebih kita mendekati jumlah yang diumumkan di awal proyek, yaitu 4 tahun yang lalu. Jumlah ini cukup akurat. Dengan uang ini, kami menggunakan uang ini untuk membangun pondasi bangunan, serta kami menghabiskan uang ini untuk peralatan, perkembangan. Namun jika kita tidak mengambil langkah-langkah pencegahan, maka jumlah ini mungkin tidak akan cukup bahkan untuk pemesanan struktur logam. Begitulah perhitungannya. Karena ada inflasi, karena jika sebelumnya Sovelmash memerlukan 20 juta dolar dihabiskan untuk pekerjaan kemitraan, untuk penarikan investasi dan tindakan lain, maka dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan semua proses ekonomi yang terjadi di dunia, hari ini kita bisa jujur. Oleh karena itu, menurut keadaan ekonomi saat ini, menurut dinamika yang kami lihat,
jika tidak ada lonjakan. Namun untuk sampai saat ini, sejauh ini tidak ada lonjakan tajam, meski kami percaya bahwa semuanya akan sama. Kami perlu menghabiskan 60 juta dolar dan di Sovelmash 30 juta dolar. Apakah banyak atau sedikit? Jika dibandingkan dengan proyek lain, jumlah ini memang tidak banyak, sangat tidak banyak. Dan pada saat yang sama, banyak proyek yang harganya jauh lebih mahal, mereka yang dikembangkan bersama dengan kami, mereka hilang. Ada yang gagal, ada yang dibekukan, dan sekarang kami sering berbicara dengan orang-orang yang bekerja di proyek lain, dan sekarang mereka kehilangan pekerjaan. Untuk investor individu, angka-angka ini benar-benar menakutkan karena mereka tidak mengandalkan itu. Saya pun juga tidak mengandalkan itu. Partai Komunis Uni Soviet berjanji bahwa mulai tahun 80 kami akan berpergian secara gratis dengan transportasi umum. Sejujurnya pada tahun 80 saya berpergian secara gratis. Meskipun tidak menggunakan transportasi umum, tapi menggunakan transportasi lain. Tetapi harga perjalanan ini dapat membunuh saya. Orang-orang dari generasi saya mengerti tentang apa itu. Jadi mereka sebenarnya ada orang yang masih berpergian secara gratis atau bahkan dibiayai oleh dari kas negara, namun tentu saja itu lelucon, itu lucu. Oleh karena itu, satu hal dijanjikan, tetapi pada kenyataannya kami memahami bahwa itu sama sekali berbeda. Oleh karena itu, jika kita kembali ke pertanyaan ini, apakah itu banyak atau sedikit? Mari kita kembali ke awal. Saya berbicara tentang perumahan swasta. Karena kita mengerti bahwa pada tahap konstruksi itu hampir gratis. Jika pembangunan belum selesai, kita dapat kehilangan segalanya. Dan jika kita sudah membangun sesuatu, maka kita bisa menjual apa yang telah kita bangun dan menjadi 3 atau 5 kali lebih mahal harga perumahan ini. Oleh karena itu, jika kita sekarang mengambil 30 juta dolar dan mengalikannya dengan 74 rubel, ini adalah 2,2 miliar rubel. Maka jika kita menjual objek seperti itu yang dilengkapi dengan peralatan, itu bisa pasti jauh lebih mahal. Jadi ternyata setelah konstruksi selesai, kami ingin menjual objek ini. Kami akan menjual dengan harga bukan 2,2 miliar rubel, tetapi untuk 8 miliar rubel. Dan ini adalah keuntungan yang bagus. Jadi mungkin bagi semua orang yang berinvestasi untuk membuat mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka 3 kali lipat. Iya, pasti itu mulai harganya lebih mahal. Itu berarti bahwa uang yang sebenarnya yang dihabiskan untuk investasi, biaya lainnya, mereka sebenarnya didukung oleh aset dengan likuiditas tinggi, karena bangunan kelas ini
dengan bantalan anti getaran, dengan arsitektur internal, kualitas pekerjaan sulit ditemukan. Ini adalah bangunan masa depan, karena itu harganya akan relevan dan ia akan diminati untuk waktu yang lama. Kedua, sangat penting ketika kami memulai proyek ini, kami berbicara tentang apa yang ingin kami lakukan, sehingga muncul seseorang yang hidup tidak hanya dari gaji, tetapi juga dari pendapatan. Partai Komunis Tiongkok pernah menetapkan tugas, yaitu memberantas kemiskinan dan menciptakan kelas menengah. Pemerintah China mengatasi ini, dan kemiskinan di China hampir dihilangkan. Kelas menengah muncul. Jadi kami ingin seorang burjua kecil muncul, dan agar burjua kecil ini menjadi peserta aktif dalam proyek kami. Ini berarti bahwa ada orang-orang yang akan menerima pendapatan dari kegiatan proyek kami. Ini adalah prioritas. Ketiga, kami tidak mengecualikan bahwa mungkin untuk menerima pendapatan dari saham proyek perusahaan Sovelmash, beberapa investor memasuki proyek kami untuk melakukannya. Namun, mereka merasa tidak nyaman karena masalah inflasi, biaya proyek telah tumbuh, dan mereka dapat kehilangan share mereka. Namun ini salah, dan sekarang saya akan menjelaskan kenapa. Proyek tidak berkembang dalam ruang hampa, itu berkembang dalam kondisi ekonomi tertentu, dan jika proyek ini berada dipengaruhi oleh proses yang terkait dengan inflasi, ini berarti produk proyek ini juga memperhitungkan proses inflasi. Oleh karena itu, perkembangan akan diperdagangkan di pasar dengan mempertimbangkan semua faktor ini. Dengan demikian, bagi hasil setiap peserta mitra investor dalam hal ini tidak akan berkurang, bahkan mungkin tumbuh. Tetapi jika proyek tersebut kekurangan dana, maka ini dapat dianggap sebagai konstruksi yang belum selesai. Artinya tidak akan ada apa-apa. Oleh karena itu, teman-teman terhormat, kami berada pada tahap pengembangan proyek ketika Rubicon telah dilintasi. Tidak dapat kembali mundur, dan kami memiliki satu pilihan hanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam aviasi ada konsep titik keputusan. Apakah Anda terbang kembali atau Anda terbang ke tujuan Anda? Anda tidak akan dapat kembali karena bahan bakar akan habis. Seperti di sini, proyek telah melewati titik keputusan. Dan seperti yang mereka katakan selama Perang Dunia Kedua, sebenarnya kita tidak bisa mundur, hanya maju. Dan kita tidak punya alternatif di sini. Saya percaya pada keberhasilan penyelesaian proyek ini. Saya tidak akan bercerita dan tidak akan memberitahu Anda bagaimana semuanya akan berkembang, bagaimana ekonomi akan berubah, keadaan ekonomi. Saya hanya bisa memprediksi, tetapi seperti yang Anda lihat, tim kami dapat dan mampu memprediksi kejadian dan mengambil tindakan yang tepat waktu, sehingga proyek tidak terdampak biaya yang mahal. Dan apa yang kami katakan berulang kali di dalam webinar, apa yang kami memasukkan di saldo, yaitu aset dalam bentuk objek, ketika ia selesai, tanah yang akan kami beli, aset yang
tidak berwujud yang jumlahnya akan melebihi aset berwujud. Ini merupakan kekayaan intelektual. Ya, ini perkembangan. Dan pada saat yang sama, hari ini mereka sedang mempersiapkan produksi penggiling sudut, mesin industri umum. Pekerjaan sedang dilakukan untuk mempersiapkan produksi skala kecil sejauh mungkin dalam kondisi ini. Dan kami tidak akan menjual potongan kertas seperti yang disarankan. Teknologi akan dijual dalam bentuk rantai teknologi yang lengkap, di mana dimungkinkan untuk membuat produk baru sesuai dengan teknologi bersama dengan karyawan yang terlatih dan lain-lain. Dan sebenarnya itu sangat mahal. Dan yang terpenting, walaupun tidak ada pembeli, misalnya kita dapat melakukan produksi sendiri dan merilisnya di pasar. Kami juga dapat menerima keuntungan yang sama. Dan jika sebelumnya sulit untuk mempercayainya, banyak orang tetap percaya dan berinvestasi dengan risiko yang ada pada saat itu. Namun sekarang garis besar dari bangunan sudah terlihat. Jadi fakta bahwa perubahan serius telah terjadi dalam proyek ini dibuktikan dengan satu keadaan. Banyak orang ingin bekerja di proyek, dan hampir beberapa kali sehari saya harus bernegosiasi dengan orang-orang yang ingin bekerja, ingin bergabung dengan proyek kami. Dan mereka tidak menganggur, mereka memiliki pekerjaan sendiri, namun mereka tetap ingin memasuki proyek kami. Dan ini merupakan sikap spesialis seperti itu terhadap proyek yang sangat berharga. Kami sangat menghargai kepercayaan Anda, orang yang berkontribusi dan mempercayai kami. Terima kasih banyak. Dengan menggunakan dana Anda, kami memang melakukan banyak, dan kami benar-benar mewujudkan semua impian kami. Saya pasti yakin proyek ini akan selesai. Terima kasih banyak. Semoga sukses.